wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Triwulandari Dalimunte, NIM 5309122 dari Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Semester 4, angkatan 2022. Sebelum saya memulai penjelasan saya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, yaitu Ibu Nur Hidayani, MA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan jiwa keberagamaan pada usia 3 sampai 12 tahun. Baiklah, di sini saya akan mengambil sedikit dari pakar ahli yaitu Aristoteles. Aristoteles merumuskan perkembangan jiwa anak pada 3 fase. Fase yang pertama. Nah, fase yang pertama pada usia 0 sampai 7 tahun yang disebut masa anak kecil, dan kegiatan pada fase ini adalah bermain. Sedangkan fase yang kedua pada usia 7 sampai 14 tahun yang disebut masa anak-anak atau masa sekolah, di mana kegiatan anak mulai belajar di sekolah dasar. Dan fase yang terakhir adalah yang ketiga, pada usia 14 sampai 21 tahun, disebut dengan masa remaja atau masa pubertas. Masa ini adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Nah, masuk kita ke inti pembahasan pada usia 3 sampai 12 tahun. Nah, 3 sampai 12 tahun ya. Nah, pada usia 3 sampai 12 tahun, perkembangan jiwa keberagamaan biasanya berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, anak-anak biasanya hanya meniru apa yang dilihat dari orang tua mereka atau dari lingkungan-lingkungan sekitar mereka yang religius. Namun, seiringnya bertambah usia, anak-anak mulai mampu memahami konsep dasar keagamaan seperti Tuhan, doa-doa, dan moralitas. Nah, pada usia 3 sampai 6 tahun biasanya masih dalam tahapan pemahaman simbolis. Mereka mungkin akan meniru kegiatan-kegiatan ibadah orang dewasa, misalnya seperti dengan menirukan gerakan-gerakan sholat, namun mereka belum mampu untuk memahami arti dari ibadah tersebut. Sementara pada usia 6 sampai 8 tahun, anak-anak mulai dapat memahami konsep Tuhan dan keyakinan religius secara lebih baik. Mereka mulai merasa penasaran dan bertanya-tanya tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, dan konsep moral lainnya. Pada masa usia sampai 12 tahun, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman moralitas dan konsep-konsep agama yang lebih kompleks. Mereka mulai memahami pentingnya berbuat baik dan tidak berbuat jahat, serta mampu mempertanyakan konsep-konsep agama yang diajarkan. Dalam pendidikan agama, pendidik dapat menggunakan media yang menarik seperti cerita, lagu, dan permainan agar mereka lebih tertarik dalam memahami konsep keagamaan. Penting juga untuk memberikan contoh-contoh dan secara langsung tentang nilai-nilai keagamaan tersebut. Baiklah, kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan hingga akhir penjelasan saya tentang keberagamaan, semoga dengan adanya pembahasan materi ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita mengenai hal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan dari kata-kata saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you do.